Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta, adik-adik, anak-anakku semua, tetap semangat dan terus jaga diri baik-baik. Jadikanlah amal-amal agama itu menjadi rutinitas tiap hari. Jangan bosan-bosannya. Karena dengan amalan agama itu nanti akan memperkuat dirimu, akan membentengi dirimu, juga akan memperlancar pikiran-pikiranmu tentang bagaimana kamu bisa meresapi kebaikan, kebenaran untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi dengan amal-amal agama seperti kamu menjaga zikir pagi dan petang. Nggak usah yang banyak-banyak, yang biasa saja. Subhanallah 100 kali, Alhamdulillah 100 kali, Allahu Akbar 100 kali di waktu pagi. Rutinkan itu setelah sholat subuh. Jadi setelah sholat subuh jangan tidur lagi, tapi buatlah zikir pagi namanya. Jadi itu dirutinkan zikir pagi. Syukur kamu tambah dengan membaca Al-Waqiah dan Yasin di pagi hari. Jadi dengan diawali pagi hari membaca surat Yasin. Kalau mau lebih mantap lagi ditambah surat Al-Waqiah pagi hari 3 kali. Tapi kalau itu serasa itu memberatkan, kita bertahap sedikit demi sedikit. Kita cukupi hari pagi kita itu dengan zikir pagi setelah sholat subuh tadi. Kemudian supaya kita juga tidak memiliki masalah-masalah yang berat, apakah itu hutang, apakah itu sengketa dengan orang, apakah itu dengan tekanan-tekanan di pelajaran sekolah atau di pekerjaan dan lain sebagainya, maka perlu kita juga membaca doa yang diajarkan oleh Nabi supaya keluar dari permasalahan, yaitu di pagi hari kita rutinkan, pagi hari dan sore hari kita rutinkan, yaitu doanya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu kita ulang-ulang di pagi hari supaya kita mendapatkan jalan keluar dari permasalahan kalau kita sedang banyak hal-hal yang perlu kita tangani tetapi kita merasa tidak mampu, merasa lemah, maka kita senantiasa harus tetap merasa diri kita ini lemah. Jangan merasa saya mampu. Walaupun kita sekolahnya ranking 1, walaupun kita pekerjaannya itu selalu mendapatkan reward, tetap harus kita merasa lemah supaya tidak datang kesombongan, supaya tidak terjadi kelengahan, supaya kita tetap berhati-hati, waspada. Merasa lemahnya kita itu memang dianjurkan. Ajaran agama mengharuskan kita untuk merasa lemah di hadapan Allah. Ketika kepada Allah merasa kita ini khawatir kalau apa yang kita mampu, apa yang kita miliki, apa yang kita punya ini khawatir kalau diambil Allah sewaktu-waktu, kalau Allah tidak menyukainya, itu harus ada kekhawatiran seperti itu. Begitu juga setiap hari kita harus banyak menebarkan salam, ucapkan assalamualaikum. Salam itu bukan berarti harus dengan kata-kata, bisa juga dengan apa yang dapat kita lakukan, yaitu senyum. Nah itu juga termasuk salam. Wajah bersahabat, wajah merasa dekat, itu walaupun tidak dengan kata-kata, itu juga termasuk bagian dari menyebarkan salam atau keselamatan atau kesejukan atau ketenangan, kedamaian. Kemudian kita harus berupaya juga senantiasa hari-hari itu untuk menjaga diri kita dari makanan-makanan yang subhat. Kita usahakan anak-anakku bagaimana makanan yang masuk ke perut itu jangan perkara yang dilarang Allah. Kalau haram sudah jelas, ini kita lebih hati-hati, yaitu perkara subhat. Misalnya saya menemukan buah mangga yang jatuh, itu memang tidak haram, tapi itu subhat. Kenapa? Karena samar-samar, belum jelas. Artinya apa? Kita makan nggak apa-apa, tapi lebih baik jangan, karena belum tahu itu siapa pemiliknya. Walaupun itu ada di tengah jalan, apa tuh nggak ada orang di situ,
kita ambil, kita makan, nggak apa-apa, tapi lebih baik hati-hati. Begitu juga kita menemukan barang, apakah itu uang, apakah itu benda, cincin, emas, dan lain sebagainya, jangan untuk kita belanjakan, kita gunakan, kita kasihkan ke masjid, kita kasihkan, kita umumkan. Kalau nggak mau mengumumkan, ya paling tidak kita kasihkan ke tempat yang bisa itu menjadi milik umat. Jangan untuk kita kuasai untuk milik diri kita. Perkara-perkara seperti itu kalau kita bisa menjaga, nanti kita akan mendapat kemudahan, mendapat jalan-jalan yang lebih baik lagi ke depannya. Itu optimisme yang harus kita bawa, yang harus kita pelihara. Begitu diantaranya apa yang harus kita lakukan, yang kecil-kecil, yang remeh-remeh ini. Kemudian jangan gosip. Gosip itu artinya memakai barang orang lain tanpa izin. Misalnya di masjid mau sholat, itu sandal banyak sekali. Kita karena pakai sepatu, kita mau berwudu pakai sandal, maka bisa kita pakai barang orang itu. Sandal yang banyak sekali itu kita pakai saja. Tetapi karena itu bukan sandalnya masjid, sandalnya orang yang banyak tadi, kita mau minta izin orang itu juga harus mencari siapa, kan nggak tahu. Jadi kita main pakai dulu sebentar ini untuk cuci kaki, berwudu, itu boleh. Tapi namanya gosip, memakai barang orang lain tanpa izin, itu dihindari. Walaupun boleh, dihindari, tidak baik. Jadi kalau yang remeh-remeh itu kita bisa menjaga, nanti yang besar-besar itu akan mampu kita kekang. Nggak usah disuruh, kita dengan sendirinya akan otomatis untuk kita hindari. Jadi nggak perlu menghindari korupsi, karena yang kecil-kecil, yang remeh-remeh itu udah kita hindari. Yang hari ini banyak orang sepelekan itu mampu kita jaga. Perkara yang dosa besar akan mudah pula untuk kita hindari. Begitu kira-kira untuk anak-anakku ke depan ini. Tantangan kita semakin berat, kita bersinergi, kita harus berusaha untuk bekerja sama. Kamu mendoakan papi mendoakan kamu. Doanya anak itu makbul untuk orang tua, karena anak itu posisinya sedang menuntut ilmu, sedang dalam keadaan dihamparkan pintu keberkahan untuknya. Apalagi si anak itu ketika menuntut ilmu, dia menjaga amalan agama, dihapuskan dosanya. Maka kalau dia tidak punya dosa, lebih mudah diijabah doa-doanya. Mendoakan orang tua ketika kita menuntut ilmu itu menjadi jalan kemudahan supaya orang tua kita mendapat ampunan, mendapat keberkahan, kemudahan, mendapat hidayah, mendapat petunjuk, mendapat rezeki yang berkah, supaya bisa diberikan kepada keluarga dengan sebaik-baiknya, halalan thayyibah itu. Kemudian orang tua juga menginginkan anak ini diinginkan supaya menjadi anak generasi yang baik, yang soleh, solehah. Maka si orang tua harus berangkat juga, berusaha mencari nafkah dengan yang halal. Kita orang tua juga harus tidak cuma sekedar berangkat kerja dengan pekerjaan yang halal, tapi harus menjaga amal-amal perbuatan supaya tidak tergelincir pada perkara maksiat. Kita ini hari ini godaan bagi orang-orang laki-laki itu begitu banyak. Apa saja godaan-godaannya? Laki-laki ini tergiur dengan berbagai macam kemewahan dunia, kepada wanita cantik, kepada benda-benda, makanan-makanan yang kesemuanya itu akan membuat dia terlena. Padahal posisi dia adalah pejuang keluarga. Banyak sekali laki-laki yang pada waktu dia belum mendapatkan jabatan dan setelah mendapat jabatan sangat jauh berbeda, sinkron. Jadi retaknya kehidupan rumah tangga juga bermula dari perkara-perkara yang remeh dan dibiarkan saja. Begitu kira-kira. Kita saling mengingatkan ini supaya menjadi bahan renungan ke depan, mengantisipasi perkara-perkara yang negatif supaya kita eliminasi dengan perkara yang baik. Begitu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.